Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Selah Mafitria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik jasa dan bauran pemasaran 7P dalam kualitas layanan. Materi ini penting karena dalam dunia bisnis modern, khususnya di sektor jasa, kualitas layanan menjadi faktor utama dalam menentukan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pertama, kita masuk ke konsep dasar jasa. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan. Artinya, ketika kita menggunakan jasa, kita tidak mendapatkan produk fisik, tetapi kita itu hanya mendapatkan pengalaman atau manfaat tertentu. Oleh karena itu, nilai utama dalam jasa terletak pada pengalaman pelanggan atau customer experience serta interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan. Nah, secara lebih luas, jasa merupakan aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai dan memberikan manfaat kepada pelanggan pada waktu dan tempat tertentu. Ruang lingkup jasa sangat luas, mencakup berbagai sektor seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga layanan digital. Nah, perbedaan utama jasa dengan barang adalah jasa tidak berwujud, tidak dapat dimiliki, terus proses produksi dan konsumsinya terjadi bersamaan, serta sulit untuk distandarisasi karena sangat bergantung pada faktor manusia. Peran jasa dalam perekonomian. Dalam perekonomian modern, sektor jasa memiliki peran yang sangat dominan. Bahkan di banyak negara, sektor jasa menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB. PDB atau Produk Domestik Bruto adalah total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu. Nah, PDB biasanya digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan dan kekuatan ekonomi suatu negara. Nah, semakin besar kontribusi sektor jasa terhadap PDB, berarti sektor tersebut memiliki peran penting dalam perekonomian. Selain itu, sektor jasa juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan terus berkembang karena faktor teknologi. Adapun juga faktor globalisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini saya menjelaskan karakteristik jasa. Selanjutnya, jasa itu memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama ada karakteristik intangibility, yaitu jasa tidak berwujud sehingga tidak dapat dilihat atau dirasakan sebelum dibeli. Yang kedua ada inseparability, yaitu jasa tidak terpisahkan, artinya produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan. Selanjutnya ada variability, yaitu jasa bersifat bervariasi karena kualitasnya itu tergantung pada siapa yang memberikan layanan, kapan, dan di mana. Dan yang terakhir ada perishability, yaitu jasa tidak tahan lama sehingga tidak dapat disimpan atau diinventarisasi untuk digunakan di masa depan. Nah, keempat karakteristik ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana jasa itu dikelola dan akan dipasarkan. Untuk selanjutnya, penjelasan intangibility dan inseparability. Nah, pada karakteristik pertama, yaitu intangibility, karena jasa itu tidak berwujud, pelanggan sering mengalami ketidakpastian sebelum membeli. Oleh karena itu, mereka akan mencari indikator kualitas seperti reputasi, harga, testimoni, ataupun tampilan fasilitas. Nah, sedangkan pada inseparability itu karena produksi dan konsumsi itu terjadi secara bersamaan, interaksi antara karyawan dan pelanggan menjadi sangat penting. Dalam hal ini, sikap, komunikasi, dan profesionalisme karyawan sangat menentukan kualitas layanan yang dirasakan pelanggan. Selanjutnya, variability dan perishability. Nah, kalau variability ini menunjukkan bahwa kualitas jasa tidak selalu konsisten karena dipengaruhi oleh faktor
manusia. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan itu perlu menerapkan standar operasional prosedur atau yang biasa kita sebut SOP, terus pelatihan karyawan, serta sistem evaluasi kinerja. Nah, sedangkan traceability itu berarti jasa tidak dapat disimpan. Jika kapasitas layanan tidak digunakan, maka potensi pendapatan akan hilang, seperti kursi kosong di pesawat atau kamar hotel yang tidak terisi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola permintaan dan kapasitas dengan strategi seperti penjadwalan, promosi, dan sistem reservasi. Kualitas layanan merupakan penilaian pelanggan terhadap keunggulan suatu layanan. Kualitas ini terbentuk dari perbandingan antara harapan pelanggan atau disebut dengan expectation dan persepsi terhadap layanan yang diterima atau disebut dengan perception. Jika layanan yang diberikan sesuai atau melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa puas, dan sebaliknya, jika layanan di bawah harapan, maka pelanggan akan merasakan kecewa. Oleh karena itu, perusahaan itu harus mampu mengelola ekspektasi pelanggan dan memberikan layanan yang konsisten. Selanjutnya, seperti tidak asing lagi, yaitu model self-qual. Untuk mengukur kualitas layanan, digunakan model self-qual yang terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama ada tangibles, yaitu bukti fisik seperti fasilitas dan penampilan karyawan. Yang kedua ada reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan secara akurat dan konsisten. Ketiga, responsiveness, yaitu kesigapan dalam membantu pelanggan. Keempat, ada assurance, yaitu kemampuan memberikan rasa aman dan kepercayaan. Dan yang kelima, empati, yaitu perhatian personal terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, kelima dimensi ini menjadi dasar dalam mengevaluasi kualitas layanan secara menyeluruh. Selanjutnya ada bauran pemasaran jasa atau disebut dengan 7P. Nah, pasti tidak asing lagi kan dengan 7P ini. Jadi, dalam pemasaran jasa digunakan konsep bauran pemasaran 7P. Yang pertama pastinya ada produk, yaitu adalah layanan yang ditawarkan. Yang kedua ada price, yaitu harga sebagai indikator nilai. Yang ketiga ada place, adalah cara layanan diakses oleh pelanggan. Yang keempat ada promotion, adalah komunikasi untuk membangun citra. Yang kelima ada people, adalah karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang keenam ada proses, adalah alur atau prosedur layanan. Dan yang ketujuh ada physical evidence, adalah bukti fisik seperti fasilitas dan lingkungan layanan. Nah, ketujuh elemen ini saling berkaitan dalam menciptakan pengalaman pelanggan. Oke, untuk yang slide terakhir saya akan menjelaskan tentang integrasi dan kesimpulannya. Nah, sebagai kesimpulan, karakteristik jasa dan bauran pemasaran 7P ini harus dikelola secara terintegrasi. Dengan memahami sifat jasa dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan itu dapat meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Hal ini juga akan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam menghadapi persaingan di sektor jasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.